selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Ita Sawaki. Kali ini kita akan ngobrol tentang tanaman hias. Karena kebetulan saya pecinta tanaman hias. Saya suka berkebun. Saya suka menanam bunga. Dan yang akan saya share kali ini cerita tentang tanaman hias yang lagi hit sekarang. Tapi kalau di daerah kami atau di daerah saya, tepatnya di Biak, Papua, tanaman-tanaman itu banyak tumbuh sembarangan, atau kalau di daerah kami sering kami menganggapnya sebagai gulma, atau kami menganggapnya seperti rumput saja. Apakah tanaman-tanaman itu? Ayo ikuti saya. Tanaman yang berasal dari Meksiko, Kolombia, dan Amerika Tengah ini sekarang sudah banyak ditemukan di Asia dan Australia. Tanaman Tradescantia zebrina memiliki daun yang unik dengan pola seperti zebra. Karena keunikan tersebut, tanaman ini digunakan sebagai tanaman rumahan, tanaman hias indoor, dan juga sebagai penutup tanah. Sangat cocok sebagai tanaman gantung karena daunnya yang menjuntai ke bawah. Tanaman ini di rumah saya tumbuh di parit. Berikut kita jalan-jalan ke samping rumah saya. Tepatnya ini di belakang kamar mandi. Tanaman ini sering kita sebut dengan suplir atau jenis dari tumbuhan paku yang cukup populer sekarang ini. Di samping toilet rumah saya terdapat beberapa jenis paku-pakuan atau kita sering juga sebutnya dengan pakis. Kita lihat satu-satu ya. Ini yang lumayan banyak, ada suplir. Ini jenisnya ada yang seperti ini. Suplir ini sendiri sekarang sedang populer sebagai tanaman hias untuk indoor dan tanaman yang termasuk dalam marga Adiantum. Yang tumbuh hampir bersamaan dengan suplir ini adalah tanaman rimpang paku atau kita kenal juga dengan namanya pakis kepala tupai. Tanaman ini lumayan populer ya untuk saat sekarang. Tiba-tiba tanaman ini jadi lumayan terkenal dan banyak disukai oleh para pecinta tanaman hias. Di daerah saya, tanaman ini masih termasuk seperti rumput karena dia suka tumbuh di daerah yang lembab. Berikut adalah Nephrolepis biserata atau sejenis tumbuhan paku atau pakis dari genus Nephrolepis dan famili Pilopodiaceae yang cara hidupnya dapat ditemukan di tanah. Di daerah tempat tinggal saya, tanaman ini sangat banyak karena dia suka tumbuh di daerah yang cukup lembab. Jadi ini letaknya di tembok di belakang rumah. Karena agak lembab ya, jadi dia banyak tumbuh di situ. Sampai saat sekarang, saya belum kepikiran untuk memindahkan jenis-jenis pakis atau paku-pakuan ini ke dalam pot lalu menanamnya kembali sebagai tanaman hias di depan rumah. Saya lebih senang melihatnya tumbuh dengan bebas dan tetap cantik di alamnya. Yang sudah saya coba tanam adalah suplir. Berikut kita melangkah ke samping rumah, tepatnya di samping dapur. Jadi tanaman ini banyak sekali tumbuh di pagar belakang rumah saya. Tanaman ini adalah Syngonium podophyllum atau spesies aroid dan biasa dibudidayakan sebagai tanaman hias. Nama-nama umum dari tanaman ini biasa orang menyebutnya juga dengan tanaman mata panah, sulur mata panah, philodendron, kepala panah, kaki angsa, cemara Afrika, dan cemara Amerika. Tanaman ini berasal dari wilayah luas Amerika Latin, mulai dari Meksiko hingga Bolivia, dan dinaturalisasi di Hindia Barat, Florida, Texas, Hawaii, dan tempat-tempat lain. Saya cukup bangga dan bahkan sangat senang karena tanaman-tanaman hias ini
Di daerah tempat tinggal saya di Papua, khususnya di Biak, dan di sekeliling rumah saya, tanaman ini masih banyak dan cenderung hanya dianggap sebagai rumput. Padahal tanaman-tanaman ini sekarang memiliki nilai jual yang lumayan. Cukup sekian dari saya untuk edisi kali ini. Saya senang sekali berbagi jenis-jenis tanaman hias yang masih banyak ada di sekeliling rumah saya, yang tanpa disadari dan hanya dianggap sebagai rumput. Di edisi yang akan datang, saya akan jalan-jalan dan akan share beberapa tanaman hias lainnya yang lumayan hits, yang menjadi incaran seperti monstera, caladium, dan akan saya tunjukkan betapa kayanya alam di Papua sehingga tanaman itu sangat banyak terdapat di pinggir jalan atau tempat-tempat yang tak terduga. Terima kasih, sampai jumpa.